Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta Zoom meeting acara sosialisasi migrasi data SIM ASN ke Sinanan pada tanggal 23 Desember 2021 untuk sesi kedua, di mana sesuai undangan yang kami dapatkan untuk peserta meeting pada siang hari ini dari SD 44 sampai dengan SD 85. Kami sampaikan Pak Arpan di sini sudah bergabung sebanyak 52 orang dari SD. Tadi kami juga melihat ada yang dari SMP. Mungkin yang terlewatkan kemarin yang berhalangan datang pada hari ini. Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Rahmat. Saat ini ditugaskan sebagai moderator untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, mengingat waktu sudah pukul 14.22. Dan kami juga perkenalkan sebelumnya yang menjadi pemateri pada hari ini adalah Bapak Arfan dan Bapak Apri. Bapak Arfan selaku Kasubit Data dan Informasi BKPSDM Kota Lubuk Linggau yang didampingi oleh Pak Apri dari Subit Data yang sama. Mohon untuk kelancaran acara dan lebih interaktif dalam kegiatan kita pada hari ini agar menyalakan videonya sehingga lebih interaktif diharapkan kehadirannya pada siang hari ini. Nanti juga di pertengahan atau di akhir acara kita akan melakukan foto bersama sebagai evidence kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Arfan sebagai pembawa materi pada siang hari ini. Kepada Bapak Arfan kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta sosialisasi migrasi data dari aplikasi SIM ASN ke aplikasi Sinanan. Ya. Sebelumnya perkenankan dulu kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Badan dan Bapak Kabid perihal tidak bisanya beliau untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini dikarenakan ada acara di luar. Nah, di samping itu perkenankan juga permohonan maaf dari kami BKPSDM Kota Lubuk Linggau kepada seluruh pegawai negeri sipil pemerintah Kota Lubuk Linggau atas gangguan pada server SIM ASN kemarin, ya. Jadi akibat dari gangguan tersebut, data yang telah Bapak Ibu upload di aplikasi SIM ASN itu tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi kami memperbaiki server, kemudian sekarang server sudah berada di comment center yang di bawah pengawasan Dinas Kominfo tentunya, dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menaruh server. Mungkin itulah yang sedikit yang kami sampaikan. Kemudian lanjut ke materi kita pada siang hari ini perihal penggunaan aplikasi Sinanan. Nah, perlu kami sampaikan di sini sebagai pegawai negeri sipil kita diharuskan melengkapi data kepegawaian kita di sistem informasi manajemen kepegawaian.
pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan sistem aplikasi yang dinamakan Sinanan ini, itu untuk masuk ke dalam aplikasi ini kami sampaikan di sini ada 2 link Bapak Ibu ya. Ada 2 link alamat untuk masuk ke aplikasi Sinanan ini. Yang pertama yaitu kita secara pribadi sebagai pegawai negeri sipil, silahkan Bapak Ibu masuk ke alamat link sinanan.bkpsdm.lubuklinggau-kota.go.id ya. Ini kami contohkan di layar. Kita coba untuk masuk sebagai akun pribadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk username dan password itu masih standar ya Bapak Ibu. Kita gunakan nomor induk pegawai kita masing-masing. Ya, kita gunakan NIP masing-masing. Dan ini kita sama-sama kita lihat di tampilan layar menu apa saja yang ada di akun pribadi PNS. Yang pertama itu ada tampilan riwayat, itu sebanyak 16 riwayat yang nantinya data yang dibutuhkan harus diinput. Kemudian dokumen pendukung juga harus diupload. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil diwajibkan untuk menginput data dan upload dokumen yang pendukung. Nah, kemudian di samping itu ada fitur baru di aplikasi Sinanan ini, yaitu manajemen talenta. Manajemen talenta ini nantinya berisi nilai hasil dari asesmen maupun job fit apabila Bapak Ibu mengikuti asesmen ataupun job fit nantinya. Jadi nilai langsung dikirim ke akun pegawainya masing-masing ya. Kemudian kita lanjut ke menu layanan Bapak Ibu. Di aplikasi ini menu layanan itu juga ada yang nantinya pegawai yang bersangkutan yang memiliki akunnya untuk mengajukan layanan kepegawaian itu bisa melalui sistem ini, melalui aplikasi ini ya. Itu ada 8 layanan di aplikasi Sinanan ini. Nah, dari 8 layanan ini ada 5 layanan Bapak Ibu yang nantinya akan diterapkan tanda tangan elektronik ya. Tanda tangan elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani ya. Apa saja 5 layanan tersebut? Yang pertama yaitu layanan cuti, layanan suketi, layanan pensiun, layanan pangkat, layanan izin dan tugas belajar, dan layanan kenaikan gaji berkala. Jadi pegawai negeri sipil yang mengajukan layanan yang termasuk dalam 5 layanan ini nantinya akan mendapatkan file asli hasil dari layanan 5 layanan ini ya. Kami sampaikan di sini, minta tolong sampaikan ke rekan lingkungan kerjanya bahwa output atau file yang sudah ditandatangani secara elektronik agar isi file tidak dimodifikasi. Jadi isi file yang sudah ditandatangani secara elektronik ini jangan dimodifikasi, jangan diedit. Ya. Karena yang dianggap asli itu berbentuk file, Bapak Ibu. Kalau untuk mengcopy paste filenya ya dipersilahkan, namun isinya jangan diedit. Kalaupun itu dilakukan, validasi tanda tangan elektronik yang sudah ditandatangani akan hilang. Jadi
status filenya itu sudah tidak asli lagi, ya. Kita tolong disampaikan ke rekan-rekan di lingkungan kerjanya. Kemudian kita kembali ke menu di akun pegawai, itu ada menu nominasi kenaikan gaji berkala. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil dalam aplikasi ini juga akan tampil nantinya sesuai dengan jadwal kenaikan gaji berkala kita. Kalaupun nanti 6 bulan sebelum layanan kenaikan gaji berkala, itu nama pegawai, nama akun pegawai yang memiliki akun akan tampil dalam daftar kenaikan gaji berkala. Jadi sebagai pegawai kita bisa bersiap-siap untuk menyiapkan berkas persyaratan kenaikan gaji berkala. Nah, kemudian menu di menu file manager. Pada menu file manager ini itu berisi arsip pegawai. Jadi daftar dokumen pendukung yang telah Bapak Ibu upload di akun pegawainya itu akan muncul. Jadi diharapkan nantinya dokumen pendukung bisa berbentuk PDF dengan ukuran di bawah 1 MB. Kemudian bisa berbentuk JPEG nantinya, ya, data pendukungnya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin menggunakan berkas atau berkas persyaratan untuk keperluan yang lain, bisa ditarik dari sini, arsip pegawai, ya. Bisa Bapak Ibu menarik dokumen pendukung ini. Nah, setelah itu ada menu survei IKM. Jadi di akunnya pribadi itu ada menu survei IKM yang hanya kami tempelkan linknya, nanti akan dituju ke alamat link IKM-nya. Kemudian ada link e-kinerja, bisa diklik juga. Kemudian ada blanko. Di sini kami siapkan blanko pensiun, kemudian blanko tidak dijatuhi hukuman, gitu ya, bebas pidana. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau membutuhkan blanko ini kami siapkan di sini. Nah, untuk akun pribadi ini nantinya yang akan Bapak Ibu temui pada saat Ibu sudah login ke akun pribadinya. Sekarang kita lanjut ke akun admin. Akun admin di tiap-tiap sekolah. Jadi di sini kami undang Bapak Ibu dari sekolah dengan maksud di setiap sekolah itu memiliki admin database PNS di aplikasi Sinanan ini masing-masing. Ya, di setiap sekolah ada admin masing-masing. Jadi untuk mempercepat validasi, memverifikasi data yang sudah diajukan oleh pegawai di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi dari sekolah tidak lagi ke dinas pendidikan lagi untuk memverifikasi data. Ya. Itu. Nah, di layar sekarang sudah tampil untuk akses bagi admin yang nantinya Bapak Ibu apabila ditunjuk oleh pihak sekolah sebagai admin, alamat linknya untuk masuk ke aplikasi Sinanan itu sinanan.bkpsdm.lubuklinggauKota.go.id/ atau garis miring AUTH ya. Nah, sekarang kita coba buka sebagai admin OPD ini.
Ini dicontohkan admin BKPSDM. Untuk username dan password nanti akan kami sampaikan apabila kami sudah menerima surat penunjukan tugas Bapak Ibu sebagai admin di sekolahnya masing-masing, ya. Nah, ini kami contohkan di menu admin BKPSDM, admin UPD maupun di admin sekolah nantinya sama. Itu ada nominasi kenaikan gaji berkala. Kemudian di nominasi kenaikan gaji berkala ini admin akan dapat melihat daftar seluruh rekan-rekan PNS-nya di lingkungan kerjanya yang akan mengajukan layanan kenaikan gaji berkala. Ya, di sini admin bisa mengingatkan kembali kepada rekan-rekannya yang sudah masuk ke nominasi layanan kenaikan gaji berkala. Jadi ada dua pengingat di akun pribadi pegawai yang bersangkutan itu ada muncul, kemudian di akunnya admin juga muncul. Nah, kemudian ada menu nominasi pensiun. Di sini nantinya akan muncul nama-nama PNS di lingkungan kerjanya masing-masing yang akan memasuki masa pensiun, ya, yang akan memasuki masa pensiun. Jadi bisa diingatkan bagi pegawai yang di lingkungan kerjanya yang akan memasuki masa pensiun. Kemudian ada menu data pegawai. Nah, di menu data pegawai ini itu ada dua, data PNS dan data non PNS. Di sini admin OPD maupun sekolah nantinya bisa mencetak, bisa Bapak Ibu cetak profil pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing lewat data pegawai ini ya, di menu data pegawai. Ini contohnya, ini contoh profil pegawai. Kemudian ada menu validasi riwayat, ya. Menu validasi riwayat inilah yang nantinya Bapak Ibu sebagai admin sekolah untuk memverifikasi ajuan riwayat maupun ajuan ajuan riwayat dari masing-masing pegawai di lingkungan kerjanya. Ya, berapa pegawai yang sudah menginput data di riwayat keluarga misalnya. Kemudian lanjutnya di seluruh riwayat itu akan muncul, ya, bagi pegawai yang sudah menginput data kepegawaiannya. Kemudian ada haknya, hak bagi admin, wewenang bagi admin itu bisa dilihat di kolom aksi. Ini ada yang garis 3 ini. Kolom aksi ini, jadi wewenang admin sekolah UPD itu hanya meneruskan. Jadi sebelum Bapak Ibu sebagai admin untuk meneruskan, Bapak Ibu memverifikasi terlebih dahulu dokumen yang diupload oleh pegawai yang bersangkutan dengan data yang diinput, ya, disamakan terlebih dahulu informasi data dan dokumen yang diupload. Kalau itu sudah benar, silakan admin untuk meneruskannya. Jadi proses ini nantinya akan terhubung ke pegawai yang bersangkutan. Proses ini akan terhubung ke pegawai yang bersangkutan melalui aplikasi WhatsApp maupun Telegram. Dengan syarat pegawai yang bersangkutan sudah mendaftarkan nomor handphone yang aktif di aplikasi Sinanan, ya. Nah, berkaitan dengan ini, apabila pegawai belum
mendaftarkan nomor handphone yang aktif ke aplikasi Sinanan, segera hubungi kami atau bisa buka akunnya kalau password dan usernya tidak diubah. Ya, kalau sudah diubah kemudian lupa mau reset password itu tidak bisa, silakan hubungi kami siap. Nah, apa saja yang bisa digunakan dalam aplikasi WhatsApp maupun di Telegram nantinya. Terkait dengan aplikasi Sinanan ini, pada aplikasi WhatsApp, Bapak Ibu bisa mereset password kalau akses untuk akun pegawainya lupa. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat layanan apa saja, beserta dengan berkas persyaratan layanan. Di samping itu, untuk menyampaikan pemberitahuan ataupun notifikasi setiap proses ajuan yang Bapak Ibu ajukan lewat aplikasi Sinanan, nantinya akan terkirim ke aplikasi Telegram masing-masing pegawai, ya, ke Telegram pegawai yang mengajukan layanan, ke Telegram pegawai yang mengajukan riwayat. Nah, itu setiap proses itu akan muncul notifikasinya di Telegram. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tampilan menu sebagai admin, itu ada file manager. File manager ini admin dapat melihat dokumen yang telah Bapak Ibu upload. Disinilah kumpulan dokumen yang telah Bapak Ibu upload, baik Bapak Ibu admin sebagai pegawai negeri sipil maupun rekan-rekan kerjanya. Kemudian ada menu laporan. Di menu laporan ini nantinya admin bisa mencetak atau menarik data untuk dijadikan rujukan dalam membuat daftar urut kepangkatan. Ini kami contohkan. Jadi untuk membuat daftar urut kepangkatan bisa menarik data di data file manager ini. Ya, di menu admin. Itu hanya ada di menu admin, di laporan rekap pegawai. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari kami. Kalaupun nanti ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami persilakan, kita buka langsung sesi tanya jawab dan kami kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bapak Harpan atas penjelasan materinya mengenai migrasi data dari SIM ASN Cakep ke Sinanan. Mohon bantuan Bapak Ibu, ini ada beberapa nama yang belum bisa kami terima untuk gabung ke room Zoom meeting, yaitu atas nama Dede Fazri, Faser, Elian Linggau, Hotmaida Turnip, Neprializa. Itu silakan, mungkin ada yang kenal dan disampaikan kepada yang bersangkutan harus merinem terlebih dahulu namanya sesuai dengan format yang sudah kita sampaikan. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang dalam penjelasan tadi ada yang merasa belum ataupun memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan dari Bapak Arpan tadi selaku pemateri, kami persilakan. Kami buka hak akses mic-nya. Oke, dari Ibu Husnilawati SD 56. Silakan Ibu, sudah open mic. Ibu Husnilawati sudah open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon Bapak untuk antara mic dan speakernya agak dijauhkan agar tidak ada feedback. Siap. Masih Bapak? Ini Pak, Ini Ibu ini yang saya tanyakan itu untuk data pegawai yang ada di SD itu kan Pak, yang dari mohon maaf Bapak sebelumnya mohon untuk diaktifkan kameranya. oh siap. Diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Oke, silakan. Terima kasih. Ini saya dari SD 56 Pak, mewakili kepala sekolah Ibu Usnilawati. Ini saya mau tanya untuk data yang di entry itu kan yang dari si Mas Cakep itu apa untuk di Sinanan ini apa di upload ulang kayak gitu Pak? Oke, baik. Ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Sama untuk loginnya berarti sama kayak apa login dari data apa loginnya menggunakan NIP yang kemarin itu Pak ya, NIP apa tuh NIP pegawai. Oke. Oke, cuman itu ya cukup. Oke. Itu aja Pak. Oke, bagaimana Bapak Arpan? Mau langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Ya, coba dijawab langsung Pak Rahmat. Oke, silakan Bapak. Baik, dari ini kalau akunnya Husnilawati ya. Baik Bapak, terkait dengan data yang sudah diinput pada saat di aplikasi SIM ASN kemarin, itu perlu kami jelaskan di sini, data yang diinput itu yang bisa diselamatkan itu per April Pak. Jadi dari April hingga sekarang itu tidak bisa. Jadi kalaupun nanti ditemukan di akunnya Bapak data inputan, silakan Bapak cek kembali apakah itu benar. Kalaupun itu tidak benar, dapat diedit ulang ya data inputannya. Kalau dokumen itu full, dokumen tidak dapat dikembalikan lagi Pak. Nah, ini yang kendala di kami, dokumen itu tidak bisa diselamatkan. Nah, ini kami minta tolong ke seluruh pegawai negeri sipil untuk mengupload kembali dokumennya, ya, mengupload kembali dokumennya di aplikasi Sinanan. Nah, terkait yang ditanyakan tadi sebagai akses masuknya, username dan password, kalau di SIM ASN kemarin, akses masuknya Bapak masih ingat, silakan Bapak coba, ya, silakan Bapak coba di aplikasi Sinanan. Ya. Kalau itu seandainya yang pegawai yang bersangkutan itu lupa, kembali ke NIP, kembalikan ke NIP, ya. Nanti seandainya itu masih ditemukan permasalahan untuk login masuk ke akunnya, hubungi kami, ya. Kami siap bantu untuk pegawai yang ingin login masuk ke akunnya masing-masing, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Arpan atas penjelasan dari pertanyaan dari SD 56 tadi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, tidak usah raise hand tangan Bapak, silakan di unmute saja mic-nya untuk bertanya. Silakan Pak Zamzami dari SD 64. Sudah raise hand, sudah open mic. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan yang diberikan.
Pertama di sini saya dari SD 64 ingin bertanya. Jadi untuk proses data yang kita upload ataupun yang kita isi itu berarti meminta persetujuan daripada admin sekolah. Ya Pak ya. Setelah dari sekolah mungkin baru ke bagian yang atasan lagi. Nah, kemudian yang kedua, untuk data misalkan yang sudah kita upload, itu bagaimana cara untuk download atau mengambil data dari sana gitu Pak. Halo? Oke, bagaimana? Ada lagi Bapak selain 2 pertanyaan tadi? Cukup itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arfan bisa langsung dijawab. Baik, atas pertanyaan dari Pak Zamzami tadi, untuk memverifikasi data itu seperti yang kami sampaikan tadi, admin sekolah itu memiliki wewenang hanya untuk meneruskan, ya. Sebelum admin sekolah nanti meneruskan, dia harus memverifikasi terlebih dahulu antara dokumen yang diupload dengan data yang diinput. Jadi kebenaran informasi data itu harus benar terlebih dahulu baru diteruskan. Nah, kalau nantinya ada pegawai yang sudah menginput data, kemudian data itu double misalnya, itu bisa dari admin sekolah bisa tidak diteruskan, jadi itu statusnya masih pending, ya, akan muncul status pending di akun pegawai yang bersangkutan. Kemudian untuk menghapusnya itu di admin BKPSDM, ya. Apabila terjadi satu informasi data yang diisi atau yang diinput 2 kali, ya, itu yang menghapusnya itu admin BKPSDM. Begitu juga dengan data yang telah diteruskan oleh admin sekolah. Admin BKPSDM nantinya akan memverifikasi ulang dengan dokumen yang sudah Bapak Ibu ajukan lewat upload dokumen dan data yang sudah Bapak Ibu input. Nah, pihak admin BKPSDM di situ memiliki wewenang untuk mengedit, merevisi, kemudian menolak dan menyetujui. Jadi proses diteruskan oleh admin sekolah itu juga akan muncul notifikasinya di Telegram pegawai yang bersangkutan. Begitu juga proses yang ada di admin BKPSDM, baik itu untuk ajuan riwayat maupun ajuan layanan kepegawaian oleh admin layanan di BKPSDM, nantinya itu akan langsung muncul notifikasi di Telegram pegawai yang mengajukan, ya. Pegawai yang mengajukan itu akan mendapat notifikasi melalui Telegram. Nah, kemudian terkait yang Bapak tanyakan tadi, dokumen yang sudah diupload apakah bisa ditarik? Bisa, Pak. Di sini ada di menu File Manager misalnya. Dokumen yang sudah Bapak upload itu bisa ditarik kembali atau di-copy kembali, ataupun itu mau di-print, silakan buka menu File Manager nantinya, ya, di akun pegawainya masing-masing. Nah, mungkin itu Bapak Pak Zamzami atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Zamzami? Apakah jawaban dari pertanyaannya sudah cukup bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih. Silakan di-mute kembali. Oke, dari Fatul Mundari. Sudah open mic dari SMP 1. SMP 1 ya? Iya, Pak. Oke, untuk Ibu Mita nanti di sesi berikutnya ya. Oke, mungkin bisa lebih didekat kembali Bapak mic-nya karena suaranya tidak terlalu terdengar dari kami. Iya, siap, Pak. Sudah, Pak. Bagaimana Pak Arpan? Sudah, Apakah terdengar dengan jelas suaranya? Tidak, Sudah tidak. dengar, Pak? Ya, Bisa. silakan diulangi lagi. Ya, halo. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas ya, Pak ya? Bagus. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Pak. Yang pertama, kan untuk beberapa guru khususnya di lingkungan SMP 1 banyak belum login Sinanan ya Pak ya, karena mereka mungkin belum tahu untuk teknisnya, padahal sudah di-share di grup untuk tutorial melakukan login di Sinanan ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaannya Pak, Sinanan itu apakah memang harus dikoneksikan dengan Telegram, dengan Sinanan bot itu ya Pak ya, untuk mendapatkan password yang barunya, ataukah memang bisa dengan WhatsApp? Itu yang pertama ya Pak ya. Untuk yang kedua, kemarin saya barusan mengupload untuk data pegawai ya Pak ya. Itu karena mungkin saya buru-buru ya Pak ya, jadi di situ masih ada data NIP lama ya Pak ya. Data NIP lama itu 6 digit, yaitu tahun lahir, bulan, sama tanggal ya Pak ya. Dan itu sudah tersave Pak. Tapi sebenarnya kan NIP-nya kan bukan itu Pak. Nah, apakah itu bermasalah atau tidak? Itu. Untuk yang selanjutnya Pak, sehubungan dengan di riwayat pelatihan sama e-kinerja ya Pak ya. Riwayat pelatihan itu apakah di-upload yang terbaru, apakah yang dia sudah pernah dilaksanakan sebelumnya Pak? Nah, kalau untuk e-kinerjanya itu Pak, kan kita ada SKP yang baru per Juli sampai dengan Desember dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021 kalau nggak salah Pak. Apakah itu tetap nanti diisi Pak di aplikasi Sinanan itu Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini oleh karena suaranya kecil ya, nanti kalaupun nanti pertanyaannya ada yang belum kami jawab, silakan diulang kembali. Yang pertama yaitu apakah aplikasi WhatsApp maupun Telegram itu harus dikoneksi dengan aplikasi Sinanan. Ya benar. Terkait dengan WhatsApp maupun Telegram, ini merupakan pengembangan aplikasi yang dahulunya di waktu aplikasi SIM ASN juga sudah diterapkan. Namun di aplikasi Sinanan ini kami juga menggunakan atau mengaitkan, mengintegrasikan informasi di aplikasi Sinanan ke WhatsApp dan Telegram. Itu dengan syarat pegawai negeri sipil mendaftarkan terlebih dahulu nomor handphonenya ke aplikasi Sinanan, ya. Jadi di aplikasi Sinanan bagi pegawai negeri sipil yang bisa mengakses akun pegawainya di aplikasi Sinanan, silahkan isi kolom nomor handphone itu dengan nomor handphone Bapak Ibu, ya, dengan pakai 62 ya, menggunakan kode 62, jangan diawali dengan angka 0, jadi plus 62. Oh gitu. Dengan angka 62 dilanjutkan nomor selanjutnya, nomor handphonenya. Nah, itu tanya nomor 1. Yang nomor 2 tadi silakan diulang Pak. Untuk di data pegawai itu sudah terlanjur diisi NIP lama dengan tahun lahir, bulan, dengan tanggal, dan itu tidak bisa dirubah setelah disimpan Pak. Apakah itu bermasalah ataukah tidak? Baik.
terkait kolom NIP lama, nantinya itu akan muncul di ajuan, kemudian oleh karena admin di sekolahnya tidak bisa menghapus atau oleh karena wewenangnya hanya meneruskan, nantinya itu akan dihapus. Kalaupun itu salah nantinya oleh pegawai yang bersangkutan bahwa itu bukan yang benar, itu akan kami hapus di admin BKPSDM. Ya, admin BKPSDM dapat menghapus data yang diinput apabila itu tidak benar. Ya, nah konfirmasi ke kami, biar kami buka akunnya, kemudian kami hapus kalaupun itu ditemukan data yang tidak benar. Kemudian terkait dengan kinerja, kinerja tadi ya, SKP ya? Iya, iya Pak. Nah, untuk SKP apakah itu diperlukan SKP yang terakhir yang perlu diinput? Ini kami sarankan di 2016. Dari 2016 itu silakan Bapak input data SKP ya. Ya, SKP itu mulai berlaku di 2000 berapa? 2016 lah. Jadi 2016 silakan data nilai SKP-nya Bapak input. Kemudian dokumen pendukungnya Bapak upload ya sampai yang sekarang. Nah, terkait dengan SKP yang di tahun 2021 nanti ya silakan tanyakan dengan Bapak Rahmat yang detailnya. Ya. Ada lagi yang pertanyaan yang belum kami jawab? Yang riwayat pelatihan itu Pak, apakah pelatihan yang terupdate ataukah ada batasan waktunya Pak? Baik, kalau untuk riwayat pelatihan itu diharapkan dari awal Bapak, ya, terlebih itu pelatihan yang berkaitan dengan jabatan fungsional Bapak, ya, sebagai guru. Jadi diharapkan itu dari awal data riwayat pelatihan itu diisi, ya. Mungkin itu. Tidak ada batasan jamnya ya Pak ya, JP-nya ya Pak ya? Nah, kalau di aplikasi Sinanan itu kalau muncul untuk jadwal jam pelatihan itu ada dipinta, nomor sertifikat juga ada dipinta, diharapkan itu diisi, ya. Kalaupun itu dokumennya tidak menerangkan ada nomor sertifikat, jam pelatihan, ya dikosongkan. Ya, yang jelas data yang diinput dengan dokumen yang diupload itu cocok, match. Ya, nah itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terkait dengan kinerja tadi bisa diulangi pertanyaannya. Untuk kinerja yang ada di aplikasi Sinanan, apakah itu perlu dikerjakan Pak? Sedangkan sekarang kan ada format pengisian terbaru di bulan Juli sampai dengan Desember dengan menggunakan format SKP yang terbaru Pak, seperti itu. Oke. Saya balik tanya, untuk bulan 1 sampai bulan Juni sudah selesai penginputannya kinerjanya? Sudah? Kalau saya sudah Pak. Iya. Tolong disampaikan juga bagi rekan-rekan yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing, Bapak Ibu sekalian, karena sudah membahas masalah kinerja. Benar seperti yang Pak Fatul bilang tadi bahwa di tahun 2021 ada 2 periode SKP yang kita bukan kita, secara nasional itu diterapkan. Periode pertama itu menggunakan PP 46 tahun 2011 dengan
Perka BKN nomor 1 2013, dan untuk yang periode Juli sampai dengan Desember 2021 menggunakan peraturan PP 30 tahun 2019 dan Permenpan 8 tahun 2021. Silakan dibaca-baca untuk aturan mainnya seperti apa. Untuk yang bulan Juli sampai dengan Desember, kami sampaikan bahwa pengisian nantinya akan dilakukan melalui sistem. Namun saat ini silahkan untuk file Excel yang sudah dibagikan, silakan dipelajari dan diisi terlebih dahulu. Karena mulai dari perencanaan, penetapan, kemudian ada lagi dialog kinerja. Setelah dialog kinerja dilakukan, menghasilkan matriks peran dan hasil masing-masing pegawai di setiap unit kerja. Dan dari matriks peran dan hasil inilah SKP itu, SKP periode kedua butir-butirnya didapatkan. Jadi Bapak Ibu guru selaku pejabat fungsional tidak lagi isi dari SKP-nya itu butir kegiatan, namun hasil dari matriks peran dan hasil. Ingat, karena ada indikator kinerja individu dan sasaran strategis dari masing-masing unit kerja. Maksudnya di sini begini, dari eselon 2, kalau di sekolah itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sasaran strategi berdasarkan visi misi wali kota, kepala daerah apa. Kemudian diturunkan, setelah diturunkan sampailah kepada masing-masing guru. Gitu. Jadi nanti bisa saya analogikan satu matriks peran dan hasil bisa merangkum atau bisa dikonversikan ke bisa jadi 3 butir kegiatan guru, bisa jadi 4, bisa jadi 1, bisa seperti itu. Jadi silakan dipelajari atau dibaca-baca kembali karena itu juga merupakan suatu hal yang baru, bukan hanya bagi Bapak Ibu sekalian tapi juga bagi kami. Silakan, terima kasih Bapak Fatul. Saya apresiasi untuk penginputan kinerjanya sudah selesai dari bulan 1 sampai bulan 6. Nanti akan kami buatkan video secepatnya. Begitu ada kesempatan kami akan buatkan video cara untuk menghasilkan nilai SKP periode pertama melalui kinerja, sehingga penilaian prestasi kinerja periode pertama itu sudah berhasil dilakukan. Nanti kami akan buatkan video singkat seperti video tutorial sebelumnya. Doakan saja semoga kami punya kesempatan dan waktu yang cukup untuk membuat video tersebut. Oke, gimana Pak Fatul? Apakah penjelasan kami bisa dipahami? Siap, jelas Pak. Oke, terima kasih. Ini ada Bu Mita Purnamasari dari SD 7 berapa ini ya? Panjangan namanya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditanyakan, tadi kan disebutkan bahwa ada dokumen yang tidak boleh diubah tuh di Sinanan. Nah, tadi kurang jelas Pak, mohon dijelaskan kembali. Yang kedua, ada admin berarti di setiap sekolah. Admin itu harus PNS ataukah boleh yang honor? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Pak Arpan. Untuk Pak Bayu menunggu habis selesai Bu Mita ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ibu Mita, yang terkait dengan dokumen yang tidak boleh dimodifikasi maupun dokumen yang tidak boleh diedit, isinya itu hasil dari layanan cuti, layanan suketi, layanan pensiun, layanan pangkat, kemudian layanan izin dan tugas belajar,
serta layanan kenaikan gaji berkala. Ya, yang selama ini kita menerima hard copy yang ditandatangani dan dicap basah. Nah, ke depan oleh karena kelima layanan ini sudah diterapkan tanda tangan elektronik, jadi yang dikatakan asli itu masih berbentuk file seperti ini, Ibu. Ya, file PDF yang sudah ditandatangani ini, isi file ini jangan pernah diedit, jangan pernah dimodifikasi. Karena kalau ini diedit, validasi tanda tangan elektronik yang sudah ditempelkan di file ini akan hilang. Ya, jadi filenya akan berstatus tidak asli. Ya, kalaupun nanti pegawai negeri sipil akan mengcopy paste filenya dari file manager atau arsip pegawai di akun masing-masing, kami persilahkan untuk copy paste, ya, copy paste filenya. Tapi kalau untuk mengedit isinya, itu akan menghilangkan validasi tanda tangan elektroniknya. Ya, jadi status filenya tidak asli lagi. Nah, itu berkaitan dokumen yang tidak boleh diedit atau dimodifikasi. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu terkait dengan admin di sekolah nantinya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, akses sebagai admin itu akan kami sampaikan ke admin yang bersangkutan dengan syarat pihak sekolah menyampaikan ke kami, baik itu melalui email ataupun ke BKPSDM langsung, surat tugas penunjukan Bapak Ibu sebagai PNS yang nantinya ditunjuk sebagai admin sekolah. Jadi di sini kami garis bawahi yang dijadikan admin sekolah itu pegawai negeri sipil, ya, karena itu akan melekat tanggung jawabnya. Ya, kalaupun nanti pas saat pelaksanaannya nanti itu akan dikerjakan oleh pegawai non PNS, itu boleh-boleh saja, ya. Itu boleh-boleh saja, tergantung kebijakan di sekolahnya masing-masing, ya. Namun itu bagi kami yang dikatakan admin, ya, surat tugas sesuai yang tertera di surat tugas. Jadi yang bertanggung jawab admin yang diterangkan di surat tugas, ya. Kalaupun proses pengoperasiannya nanti itu pegawai non PNS, ya kami persilakan. Namun pegawai negeri sipil diharapkan untuk selalu mendampingi pegawai non PNS yang mengoperasikan admin, akun adminnya, ya, untuk selalu didampingi, ditemani, ya, jangan dilepas. Itu maksudnya. Nah, ini di kolom chat, ini terkait dengan daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan yang kami pinta itu sesuai dengan surat undangan, itu berbentuk Excel. Ya, silakan Bapak Ibu upload. Namun kalau di saat ini Bapak Ibu tidak menyiapkan daftar urut kepangkatan itu, file Excel-nya silakan dikirim melalui email. Ini di kolom chat kami sampaikan alamat emailnya helpdesk@bkpsdm.lubuklinggau.kota.go.id. Ya, silakan dikirimkan daftar urut kepangkatannya melalui email. Kalaupun itu nantinya sudah diselesaikan surat penunjukan sebagai admin, silakan juga dikirimkan lewat email, ya.
Jadi kalaulah sudah dikirimkan lewat email, tidak perlu lagi yang hard copy atau mengantarkan langsung ke sini, ya. Mungkin itu penjelasannya. Bagaimana Ibu Mita atas penjelasan dari pertanyaannya? Iya benar, sudah jelas Pak. Tapi Pak mau tanya lagi sedikit Pak. Itu kan di aplikasi Sinanan saya sudah buka tadi. Nah, gimana kalau seandainya gelarnya kan bukan salah sih, keliru lah. Gelarnya di ijazah itu SPD, cuman di sana SPDI. Apakah itu bisa dirubah atau gimana Pak? Baik, terkait dengan gelar, penulisan gelar di aplikasi Sinanan yang berbeda dengan dokumen pendidikan yang Ibu miliki, itu nanti sampaikan ke kami, ya. Silakan sampaikan ke kami juga akan meng-cross check data yang ada di aplikasi BKN-nya, ya. Yang di BKN itu penulisan gelar Ibu seperti apa, ya. Kalau di aplikasi Sinanan itu hanya yang berbeda di aplikasi Sinanan, itu bisa diperbaiki, ya. Kalau itu yang berbeda sampai ke aplikasinya di BKN Pusat, itu nanti kita sama-sama coba hubungi pihak BKN, namun dengan persyaratan melampirkan ijazah, dokumen pendukung dari pendidikannya, ya, dari pendidikannya. Jadi penulisan gelarnya seperti apa, ya? Iya Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik Bapak, Ibu, kita lanjutkan ke Pak Bayu Bangsawan. Silakan Ibu di unmute. Oke, silakan Bapak Bayu. Baik, terima kasih Pak. Ini saya mau tanya Pak, untuk masalah pengajuan berkala itu Pak ya, kan ada sudah mulai pengajuan berkala tahun depan, ada bapak-bapak guru di bulan Maret. Nah untuk masalah SKP-nya itu bagaimana Pak? Apakah bentuk SKP-nya hanya untuk satu tahun di 2021 itu atau cuman di tahap 1, SKP tahap 1? Dan juga Pak, saya ingin bertanya juga untuk di SD kami ini kan ada pergantian kepala sekolah di bulan 8. Jadi kepala sekolahnya itu atau tetap kepala sekolah yang lama untuk tahap 1 atau ganti dengan kepala sekolah yang baru? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Arfad. Baik, Pak Bayu, terkait dengan layanan kenaikan gaji berkala yang mensyaratkan layanan kenaikan gaji berkala itu untuk mengupload SKP, ya kan? Di situ SKP 1 tahun ya, SKP 2 tahun, 1 tahun, sesuai persyaratan di sistem. Nah, untuk SKP periode Bapak kenaikan gaji berkala itu di periode tahun depan. Tahun depan. Kan? Nah, Ya, Pak. jadi pergunakan SKP 2021 sesuaikan dengan seperti yang disampaikan Pak Rahmat, menggunakan e-kinerja. Jadi output dari e-kinerja, ya kan? Kemudian terkait dengan SKP yang apa tuh, 2 kepala sekolah yang berganti. Nah, itu untuk lebih jelasnya Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat, untuk SKP dengan atasan yang 2 orang yang berganti. Oke.
untuk SKP yang atasannya berganti ya Bapak ya? Iya Pak, rolling Pak. Ya, kalau untuk atasannya berganti, pekerjaan kita tidak berganti kan Pak? Iya Pak. Iya, silakan. Solusinya cuman edit profil Pak. Ini profil ya. Iya. Edit profil per tanggal pejabat barunya itu bertugas. Gitu. Jadi tetap pengujinya itu Pak sesuaikan dengan yang kepala sekolah baru jadi Pak. Gimana? Yang penilainya Pak sesuaikan dengan kepala sekolah yang baru. Ya, untuk penilaian bulanan itu disesuaikan dengan kepala sekolah yang baru. Oke Pak. Ya, hanya cukup merubah profil. Cukup. Baik Pak. Oke. Bagaimana Pak Bayu? Apakah dari Pak Arfan dan tadi pertanyaannya sudah cukup jelas? Iya Pak, sudah cukup jelas Pak. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin kembali bertanya, kita buka mungkin 1 atau 2 sesi lagi, mengingat pukul sudah menunjukkan 15.22. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Sebelum saya yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan raise hand atau langsung open mic, tidak masalah. Oke, Bu Wiki sudah raise hand, silakan open mic-nya. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Tidak terdengar, Ibu, suaranya. Sepertinya pengaturan mic di Zoom-nya belum maksimal, Ibu. Jika memang terkendala, mungkin bisa disampaikan lewat kolom chat. Karena suaranya tidak terdengar. Bukan kecil, tapi tidak terdengar. Kedengaran, Pak? Nah, ini baru kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Ini masalah yang di aplikasi Sinanan. Yang ingin saya tanyakan itu di riwayat di data ASN-nya untuk email, Pak. Email itu diisi email pribadi atau email government. Kemudian yang kedua, di riwayat pangkat itu ada nomor BKN, Pak. Nah, yang saya tanyakan, di SK PNS itu tidak ada nomor BKN-nya. Apakah menuju ke yang praktek BKN di CPNS atau bagaimana Pak? Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung satu lagi. Oke, mungkin langsung dijawab saja Bapak Arfan. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Ibu Wiki, di akun pegawai itu terdapat kolom email, ya. Silakan pegawai negeri sipil untuk mengisi alamat email government, ya. Email government Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan di bulan 6 itu silakan digunakan alamat email itu untuk diisi di kolom email di akun pegawainya masing-masing, ya. Kemudian untuk kolom nomor BKN di riwayat pangkat, kalau itu di dokumen pangkatnya, mohon maaf, Ibu Wiki, ini yang tidak ditemukan nomor BKN di SK pangkat, SK PNS atau gimana nih? Di SK PNS-nya Pak? Di SK PNS. Di SK PNS, kalau itu tidak tertera nomor BKN-nya,
silakan Ibu cek lagi di SKPNS-nya itu ada itu biasanya di SKPNS. Kita buka contoh Pak Apri. Kita share screen dulu ya, Ibu Wiki, dengan dokumen yang ada di BKPSDM ya, untuk SKPNS. SKPNS-nya tahun berapa, Ibu? Yang baru Pak, ini tahun 2021. Tahun 2021, ya. Baik, kalau untuk tahun 2021 memang tidak ditemukan ya. Ini contoh kasus ini. Kalau di SKPNS 2021, kalau itu tidak ditemukan, silakan dikosongkan dengan slash tanda ini, tanda minus ini, kemudian gitu. Tanggalnya silakan di set seperti ini, ya. Ibu bisa lihat ini tampilan di layarnya. Cukup jelas ya share screen-nya, Ibu Wiki. Bentar Pak, kurang Pak. Oke, sudah Pak. Ya, jika memang ini di screenshot saja, Ibu. Jadi untuk nomor BKN-nya dikasih strip, kemudian tanggal BKN-nya dibuat tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu berarti ya. Ya. Baik, untuk kolom BKN-nya ditanda strip, kemudian tanggalnya di set seperti tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu, tahun 1. Ya. Mohon Ibu Rosmalina dari SD 53. Jika ingin bertanya nanti open mic-nya setelah kita buka. Mungkin itu penjelasannya Ibu Wiki ya. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Arpan? Kita cukupkan atau bagaimana? Baik, kalau seandainya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan di sini, Bapak Ibu, peserta Zoom. Namun, nanti ke depannya apabila ditemukan permasalahan dalam hal penggunaan aplikasi ini, silakan hubungi kami. Kami siap membantu untuk sama-sama kita memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu temukan ya di aplikasi Sinanan ini. Mungkin itu Pak Rahmat. Oke, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pada hari ini, saya akan mungkin sedikit menyimpang dari acara. Namun tadi karena ada yang berkaitan dengan e-kinerja, izin saya share screen untuk kondisi e-kinerja per hari ini, di mana pengisian e-kinerja paling tinggi di bulan Mei dan Juni. Sedangkan dari Januari sampai dengan April itu sangat gambling. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan pengisian e-kinerja mulai dari bulan 1 sampai dengan bulan 6 untuk periode pertama. Kemudian kami sampaikan juga bahwa jumlah user e-kinerja pegawai yang sudah login sampai dengan hari ini sebanyak 3.539 orang. Sedangkan data existing pegawai kita sekitar 3.890-an orang. Nah, jadi mohon bantuan bagi Bapak Ibu sekalian
agar menyampaikan kepada rekan-rekan kerja, karena data yang masuk di kami sepertinya banyak juga dari Bapak Ibu guru yang belum melakukan pengisian kinerja. Mohon disampaikan di lingkungan kerja masing-masing, karena ini sudah memasuki akhir tahun, di mana data penilaian prestasi kerja PNS akan segera diambil nilainya melalui sistem informasi kinerja. Oke, Pak Batul, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Mohon maaf Pak, ada satu lagi yang saya tanyakan dengan Pak Rahmat, mungkin bisa Pak? Ya, Dengar silakan. suaranya Pak. Ya. Berkaitan dengan yang email government tadi ya Pak ya. Jadi ada beberapa guru kami yang sudah terlanjur login dengan email pribadi Pak untuk aplikasi Sinanan. Itu gimana Pak? Terus punya saya ya Pak ya, email government yang dikasih kemarin kan ada password yang bawaannya ya Pak, yang dalam amplop itu ya Pak ya. Nah, sempat saya ganti. Nah, pada waktu saya ganti sudah bisa login sekitar 4 bulan 5 bulan nggak ada masalah. Nah, pas sekitar 1 bulannya lalu saya buka dengan password yang baru sudah tidak bisa lagi, Pak. Login ke emailnya itu, Pak. Oke, Seperti ini itu, Pak. untuk email government ya. Ya. Mungkin nanti Pak Apri yang bisa menjelaskan. Namun di sini saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu dengan menggunakan email government itu tidak ada tidak ada ruginya, karena kalau Bapak Ibu lihat space-nya itu, storage yang dikasihkan oleh Google kepada email kita itu sebanyak 150 giga lebih. Sedangkan untuk email pribadi menggunakan domain gmail.com itu hanya 15 giga. Jadi cloud-nya lebih banyak di sana. Jadi tidak ada ruginya. Mungkin Pak Apri untuk masalah email yang sudah terlanjur terinput dengan email pribadi, kemudian yang tidak bisa login kembali dengan password yang baru, bisa bantu dijelaskan. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Fatul Mundari ya. Ya Pak. Oke, gini Pak Fatul, untuk email government itu memang kami kasih password default-nya. Nah, kemudian nanti PNS yang bersangkutan itu login menggunakan password yang kami kasihkan, dan di situ kan harus ada langsung ganti password, kemudian dilanjutkan dengan security lainnya, misalnya memasukkan email alternatif ataupun nomor HP. Jadi pada saat mau mereset password itu bisa digunakan nomor HP melalui SMS-nya atau melalui fitur suaranya dan ataupun melalui email alternatif. Dan apabila itu tidak bisa, silakan Pak Fatur menghubungi kami dengan kirimkan NIP-nya berapa. Nanti akan kami coba bantu untuk mereset ulang. Soalnya gini, untuk password untuk email government itu selama email itu tidak dipakai, dia akan terkunci sendiri secara otomatis. Itu begitu penjelasannya Pak Fatul. Terima kasih. Oh iya, sudah saya coba untuk riset Pak, di tulisannya itu hubungi admin BKPSDM gitu Pak. Ya betul. Memang Bapak harus menghubungi admin BKPSDM. Iya. Nah, kebetulan Bapak sekarang sudah ngobrol langsung dengan admin BKPSDM. Ya Pak. Nanti saya kirimkan ke Pak Apri berarti. Iya. Nanti kita japri Pak. Oke. Siap. Saya sering dengan Pak Apri Pak. Oh iya, sama-sama Pak. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kita sesi foto bersama dulu ya Pak Arpan, izin. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya, tapi aduh mengaktifkan Pak Rahmat video nih. Video. Silakan mengaktifkan videonya untuk kita mengambil foto bersama. Silakan diaktifkan, kita tunggu sekitar 1 menit untuk siap-siap.
Yang nak menari rambut, nak menari jilbab, kalau ada nak pakai lipstick, tidak apa-apa, ajulah dulu. Kami tunggu ke. Kalau ada nak menari sanggul, kalau. Nah, iya, rapi-rapi. Jadi ini. Nah, kaget masuk majalah Tribun ya Pak Arfan ya. Oke, silakan aktifkan. Ya, saya rasa cukup. Kita mulai ambil fotonya. Karena 2 halaman mungkin 2 kali kita take fotonya Pak Arfan. Silakan Bapak Ibu. Kita hitung. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Saya kirimkan dulu ke Pak Arfan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang sudah hadir pada dari siang tadi sampai dengan saat ini. Dapat kami sampaikan Pak Arfan, jumlah peserta yang sanggup bertahan ini pecah rekor 50 orang Bapak. Di sesi pertama tadi 40 orang dan di sesi terakhir ini untuk penutup ya Pak ya, sudah selesai. Bertahan 50 orang dan saya selaku moderator apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan ucapan perilaku kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bapak Ibu ya. Ya Pak. Iya Pak.